Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Tommy Adrianto sebagai konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi dan ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa hubungi saya secara langsung, baik itu melalui SMS, telepon, ataupun melalui WA, dan nomornya adalah 0813-2725-1278. Nah, langsung saja teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang tema hukum yang judulnya adalah hal yang wajib diperhatikan saat polisi melakukan penangkapan. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang masalah hukum yang berjudul fungsi penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan. Nah, pada video itu saya menjelaskan detail tentang fungsi penangkapan dan penahanan. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat video saya tentang masalah fungsi penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan, bisa buka deskripsi video ini dan saya cantumkan linknya. Nanti teman-teman bisa membuka dan menyaksikan videonya. Nah, saya membuat video ini karena banyak sekali pertanyaan mengenai hal yang sama, yaitu tentang hal yang wajib diperhatikan saat polisi melakukan penangkapan. Karena ada beberapa teman dan mungkin beberapa orang yang WA saya karena ada saudaranya yang ditangkap atau ada kerabatnya yang ditangkap oleh polisi, dan mereka ingin tahu bagaimana sih tindakan yang dilakukan apabila ada saudara temannya atau kerabatnya yang ditangkap oleh polisi. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan sekaligus ini digunakan sebagai sarana untuk kita bersama-sama belajar agar kita tahu tentang permasalahan hukum. Nah, pertama-tama saya akan kembali menjelaskan tentang penangkapan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu definisi penangkapan, maka kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu penangkapan. Nah, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam KUHP. Nah, dari definisi penangkapan tadi bisa diketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau dalam hal ini anggota Polri pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Dan teman-teman mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih saudara atau kerabat saya ditangkap? Alasannya apa? Nah, untuk mengetahui tentang alasan penangkapan atau syarat penangkapan, hal ini tersirat dalam pasal 17 KUHP. Yang pertama, seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang
cukup. Nah, sedikit informasi, dan teman-teman juga harus mengetahui semua bahwa kewenangan penyidik Polri yang dikenal dalam KUHP yaitu antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan upaya paksa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat penangkapan. Apa sih syarat penangkapan itu? Yang pertama, penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 tahun 2014 memutuskan bahwa frasa bukti permulaan yang cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Yang kedua, melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Selanjutnya, penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP, dan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, berpijak pada landasan hukum. Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu wewenang ini adalah melakukan penangkapan. Tapi diingat, akan tetapi harus semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Syarat yang keempat, tidak menggunakan kekerasan. Setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik. Penyidik juga tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Yang kelima, melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Yang keenam, dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman. Yang kedua, senantiasa menghargai atau menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap. Dan yang ketiga, tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka. Secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan yaitu 1. Memberitahu atau menunjukkan
tanda identitasnya sebagai petugas Polri. 2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. 3. Memberitahukan alasan penangkapan. 4. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan. 5. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan. 6. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Dan yang ketujuh, memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHP. Dan selanjutnya yang terakhir yang akan dibahas adalah hak tersangka saat ditangkap atau digeledah. Hak-hak tersangka antara lain: 1. Meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap. 2. Meminta surat perintah penangkapan. 3. Setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak: poin A. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum atau pengacara. Poin B. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Poin C. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 kali 24 jam. Poin D. Diperiksa tanpa tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik. Dan selanjutnya hak tersangka yang keempat adalah tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib. Yang kelima, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa. Yang keenam adalah berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan atau asas praduga tak bersalah. Nah, itulah tadi teman-teman, sudah saya jelaskan tentang tema dan judul pada hari ini, yaitu mengenai hal yang wajib diperhatikan saat polisi melakukan penangkapan. Dan semoga bagi teman-teman yang bertanya sebelumnya bisa mendapatkan ilmu baru dan bisa melakukan tindak lanjut apabila terjadi penangkapan seperti ini. Ya, mungkin begitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video-video Bung Tommy Channel selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, saya minta bantuannya untuk like, komentar, subscribe Bung Tommy Channel supaya channel ini berkembang dan memberikan ilmu pengetahuan dan kita bersama-sama belajar tentang masalah hukum. Saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel dan saya sebagai konsultan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.